Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rake dalam pembahasan buku yang saya tulis sendiri. Ya, buku itu apalagi kalau bukan open minded, sebuah seni berpikir bebas. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang pembahasan di bab 1, yaitu memegang akidah akan lebih mempermudah. Oke, jadi kalau kita bahas sedikit tentang judulnya, memegang akidah, berarti ini erat kaitannya dengan pembahasan keagamaan. Akidah itu akan aturan gitu. Dan yang saya maksudkan di sini memang aturan tentang keagamaan. Baru bagian awal saja saya sudah memulainya dengan bahasan agama. Ya, ini kan baru bab 1 ya. Kepercayaan kita yang lebih akrab dan familiar disebut-sebut sebagai akidah. Sempat berpusing-pusing ria dan meragu dalam waktu yang cukup lama. Apakah saya sudah memiliki cukup ilmu sehingga memberanikan diri menulis perihal yang menyangkut agama dan keyakinan. Ya, jadi saya bukan orang yang berlatar belakang dari pendidikan agama, mulai dari SD, SMP, SMA, tapi sekolah formal biasa, sekolah umum, dan juga kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Tapi saya berani untuk menuliskan perihal akidah ini. Oke. Baik, saya mulai saja pembahasan yang saya anggap penting ini. Semoga para pembaca dapat menerimanya. Oke. Ketika saya kecil, alhamdulillah, ilmu agama tiada henti mengucuri alam pikiran saya. Mulai dari belajar mengaji di sebuah taman pendidikan Al-Quran dengan kakak saya sendiri sebagai pengajarnya. Kemudian saya mengenyam mata pelajaran agama Islam mulai dari SD, SMP, SMA hingga di perguruan tinggi tanpa merasa kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan setiap materinya. Maksudnya ini materi atau mata pelajaran agama ya, dari SD sampai kuliah kan masih ada tuh di kuliah. Semester 1 kita masih mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Baik itu hafalan, tadarus dan tartil serta ujian tertulis mampu saya kuasai. Maaf, bukan sombong. Maksudnya saya terbilang lebih cepat memahami dan lebih cepat menguasai dibandingkan yang lainnya. Itu bukan sebuah kata-kata pembanggaan diri yang keluar dari mulut saya pribadi, tapi telah diamini oleh para guru saya di tempat saya bersekolah. Jadi ketika saya di SMP waktu itu yang saya ingat, di SMP kami ada praktik, di ujian akhir itu kan ada praktik ujian sekolah ya. Saya praktik sholat 5 waktu di situ, lengkap dengan seluruh bacaannya dan gerakan-gerakannya sampai selesai. Dan kebetulan guru saya ini kan beda mazhab dengan kami. Maksud saya guru saya ini beda ya, beda mazhab. Jadi mungkin kita yang dinamakan aliran NU ini lebih berpatokan pada Imam Syafi'i gitu. Dan kemudian beliau yang backgroundnya Muhammadiyah, yang jelas beda imam dan sedikit beda dalam bacaan yang dibaca ketika melakukan aktivitas sholat seperti itu. Jadi kita mengikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang harus kita hafalkan, dan alhamdulillah itu cukup mudah gitu. Dan setelah selesai guru saya pun bilang, kamu ini dulu ngaji di mana sebenarnya, siapa guru TPA kamu? Nah, mungkin saking herannya ya kita, saya dan beberapa teman saya waktu itu dipuji dengan pertanyaan seperti itu. Jadi maksud saya, alhamdulillah sejak SD, SMP, SMA sampai bangku perkuliahan sepertinya mempelajari tentang praktik keagamaan itu tidak begitu sulit. Kenapa harus sulit ya? Karena itu kan sudah menjadi aturan baku yang tertuang dalam ajaran agama kita. Sebenarnya kita tidak perlu kaku dan tidak perlu merasa kesulitan tentang itu. Yang penting kita sudah menjalankannya sampai dengan saat ini. Oke.
Tulisan ini merupakan sarana bagi saya agar bisa berbagi fakta bahwa ketika kita menyukai sesuatu, maka ia akan dengan mudah kita dapatkan. Contohnya pendidikan agama tadi. Jadi menyukainya itu ya kita terbiasa, dan saya sendiri merasa bahwa misalnya ketika saya membaca Al-Quran gitu, ada keenakan tersendiri dalam hati saya seperti itu. Dan ketika saya mendengarkan orang mengaji yang tentunya suaranya bagus gitu, ada keenakan sendiri dalam telinga saya yang kemudian masuk ke gelombang otak saya mungkin tanpa saya sadari seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin mencerminkan bahwa kita ini menyukai tentang aktivitas keagamaan, mengaji, sholat, karena sholat itu kan adalah suatu keharusan, kewajiban, dan ketika sudah terpatri dalam hati, maka untuk meninggalkannya pun mungkin kita bisa meninggalkannya beberapa waktu, mungkin hanya menunda beberapa saat, tapi nanti kedepannya tetap kita laksanakan seperti itu. Nah, itu adalah bukti kecintaan pada sholat tadi. Nah, ketika kita menyukai sesuatu, apapun itu, pasti kita akan mendapatkannya walau tanpa usaha yang susah payah dan berlebihan. Sekali lagi saya ngambil sampel di kegiatan keagamaan tadi gitu. Kita sudah cinta pada agama kita, suka ketika orang melantunkan ayat suci Al-Quran. Ternyata dengan kesukaan itu, ketika dihadapkan pada pelajaran agama Islam, ujian agama Islam, tidak ada yang sulit gitu. Oke, jadi saya berkesimpulan bahwa salah jika selama ini paradigma yang ditanamkan pada kita, jika sesuatu yang kita sukai harus diperjuangkan mati-matian, baik dalam belajar agama, belajar ilmu dunia, maupun menyelami lautan asmara. Jadi jika berkaitan dengan cinta terhadap sesuatu apapun, stop untuk diusahakan dengan susah payah, karena sebenarnya yang dicintai tidak mau untuk diperjuangkan sebegitu parahnya. Cukup untuk tetap mencintai, kirimkan doa, dan sampaikan kekaguman kita terhadap yang dicintai itu hanya kepada Sang Maha Cinta, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalimat itu yang saya tuliskan di akhir pembahasan tentang bab 1 ini. Jadi pada akhirnya saya lebih mengeneralkan ke dimensi lain gitu, bukan cuma tentang keagamaan. Jadi setelah saya mengakui bahwa ketika kita mencintai agama, mencintai aktivitas keagamaan kita, maka tidak akan sulit bagi kita mendapatkan nilai mata pelajaran agama yang baik, yang bagus, yang tinggi, tidak sulit, karena sudah melekat dengan sendirinya ilmu-ilmu keagamaan itu tadi. Nah, saya generalkan ke pembahasan ke bagian tentang ilmu dunia. Misalnya ketika kita mencintai matematika, kita sangat suka melihat angka-angka gitu, kita suka menonton video-video orang yang mengerjakan soal matematika, orang yang mengikuti olimpiade matematika, maka tentu ketika kita belajar matematika untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu tidak sulit, karena memang kita sudah cinta gitu. Jadi pada dasarnya semua harus berawal dari cinta dan suka, sehingga tidak sulit untuk mendapatkannya. Nah, dalam hal asmara juga saya beranggapan demikian. Jadi ketika kita mencintai seseorang misalnya, kita tidak perlu terlalu bersusah payah untuk, kalau orang zaman sekarang kan kita lihat di media sosial, kita lihat di media publikasi, orang-orang gemar merayu, orang-orang gemar untuk berkata-kata manis untuk mendapatkan hati sang pujaan hati. Padahal menurut saya tidak demikian, sesuai dengan pembahasan kali ini. Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita cukup memperhatikan dia dengan sewajarnya gitu. Tentunya kita bersikap kepadanya sangat ramah, lemah lembut, dan juga humble kepadanya. Mungkin sering mengajak dia berbicara, tapi bukan pembicaraan yang penuh dengan bualan gitu, pembicaraan yang bermakna. Kita mungkin tidak dilarang untuk terus memperhatikan dia, tapi kita jangan sampai
mengumbar gombalan-gombalan rayu yang sebenarnya maknanya itu kosong seperti itu. Nah, jika ada kesempatan, maka buatlah pembahasan yang lebih serius gitu. Percayalah, tanpa engkau menyampaikannya secara buru-buru, ketika kita mencintai seseorang, maka kita, yaitu tadi, cukup kita ramah kepadanya, cukup kita, jika ada kesempatan, kita memberikan perhatian yang lebih gitu. Banyak kesempatan di mana dia membutuhkan bantuan seseorang dalam permasalahan hidupnya, namun tidak ada yang siap sedia untuk membantunya, dan itu adalah kesempatan emas bagi Anda gitu. Jangan lupa untuk mendapatkan cintanya juga, sampaikan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Cinta. Nah, percayalah bahwa itu akan berpengaruh besar pada responnya terhadap Anda. Seperti itu. Coba saja dibuktikan. Allah lebih tahu bagaimana caranya dan lebih bisa mempercepat semua proses itu terjadi. Mungkin itu pembahasan saya kali ini. Ya, jadi poinnya memegang akidah akan lebih mempermudah itu, yaitu tadi apapun yang kita sukai, baik itu mata pelajaran, baik itu tentang aktivitas keagamaan atau menyukai seseorang, kita hanya perlu memegang akidah. Akidahnya apa? Akidahnya itu ya tadi, kita harus berbuat baik pada sesuatu itu, kemudian kita terus memperhatikannya, siap membantunya tatkala ia membutuhkan pertolongan, dan sampaikan kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mempermudah jalan Anda. Terima kasih. Semoga pembahasan ini menyentuh hati dan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.